Keamanan jaringan internet itu merupakan upaya untuk pencegahan atau memantau akses yang tidak sah pada seseorang yang melakukan penyalahgunaan dengan menerobos atau membobol sebuah trafik yang kita miliki. Nah, itu artinya keamanan jaringan. Jadi keamanan jaringan ini merupakan sebuah upaya untuk melindungi atau memproteksi usaha atau institusi atau lembaga yang kita miliki. Di sini keamanan jaringan mencakup beberapa poin garis besarnya, itu ya. Yang pertama adalah confidentiality, yaitu mensyaratkan bahwa informasi data hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Berikutnya, integrity, yaitu mensyaratkan bahwa informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang. Ya, berikutnya availability, yaitu mensyaratkan bahwa informasi yang tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan. Berikutnya, mensyaratkan bahwa pengiriman suatu informasi dapat diidentifikasi dengan benar dan ada jaminan bahwa identitas yang tidak palsu. Itu artinya beberapa garis besar yang kita memiliki syaratnya. Nah, di sini apa sih yaitu ancaman atau serangan terhadap keamanan jaringan yang sering kita jumpai, yaitu pertama interruption, yaitu suatu aset dari suatu sistem yang diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang atau yang memiliki atau adminnya. Contohnya yaitu mereka menyerang sebuah perangkat keras. Yang di sini yang saya contohkan yaitu hard disk. Ada beberapa serangan yang melakukan serangan DDoS, sehingga DDoS itu melakukan intercept terhadap sistem atau hardware, akan mengakibatkan down. Nah, seluruh data itu yang tersimpan, baik aplikasi maupun server, itu tersimpan di hard disk. Jadi ada serangan yang dilakukan oleh hacker, yaitu khusus ditujukan pada tempat penyimpanan data atau servernya. Oke, berikutnya interception, suatu pihak yang tidak berwenang mendapatkan akses suatu aset atau pihak yang dimaksud bisa berupa orang, program, atau sistem lain. Contohnya yaitu penyadapan atau sniffing. Ya, ini sering kita jumpai ada beberapa kegiatan aplikasi WhatsApp namanya. Nah, di sini mereka juga dapat menemukan celah-celah, yaitu berupa username dan password. Modification, yaitu suatu pihak yang tidak berwenang dapat melakukan perubahan terhadap suatu aset. Contohnya adalah perubahan nilai pada file. Modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya dan memodifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam sebuah jaringan. Yaitu misalkan contohnya yaitu file host. File host itu berupa IP address yang mereka utak-atik atau perubahan yang dilakukan oleh host, tapi sebenarnya itu bukan host yang sebenarnya, yaitu ada pihak yang lain yang melakukan seperti hacking terhadap IP. Nah, di sini fabrication, yaitu suatu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya itu pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Biasanya teknik ini yang bisa melakukan teknik yang sungguh luar biasa ini, yaitu mereka yang memiliki kemampuan tentang ilmu pengetahuan tentang programming, jaringan, dan sebagainya. Itu tiada lain seperti seorang hacking atau hacker. Hacking itu sebuah kegiatannya, hacker adalah seseorangnya atau gelarnya. Next.
Nah, di sini contohnya saya melakukan sebuah pengujian, yaitu pada sebuah sistem di mana sebuah sistem server yang satunya itu aman, satunya itu agak memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Di sini kita bisa lihat yang bagian aman yaitu IP address yang terbuka cukup dengan 3 atau port 80 HTTP dan sebagainya. Ada 3 ini. Terus berikutnya ini kita bisa lihat banyak sekali port-port yang terbuka. Port yang terbuka ini bisa menyebabkan sebuah sistem yang kita miliki tidak aman atau dimanfaatkan orang lain. Nah, ini adalah salah satu contoh demo pada Nmap-nya. Jadi, pengujian yang saya lakukan yaitu antara secure dan tidak secure. Nah, baik, berikutnya kita bisa melihat bahwa seringnya terjadi sebuah serangan terhadap setiap negara oleh pihak-pihak hacker yang melakukan serangan terhadap dari satu tempat ke tempat lain, misalkan contohnya dari Eropa ke Amerika, Amerika ke Rusia, Rusia ke Australia, dan begitu sebaliknya. Jadi di sini banyak sekali pola serangan-serangan yang dilakukan oleh hacker. Nah, nanti akan kita lihat yaitu di sini. Oke, baik. Di sini kita lihat ada serangan beberapa negara yang memiliki tujuan masing-masing serangan, yaitu mulai dari Cina. Cina melakukan serangan terhadap nelayan. Nah, kita lihat di sini ada menunya di atas, yaitu contohnya Portugal menyerang Amerika, contohnya Cina menyerang Filipina, Thailand menyerang Italia, Finland menyerang Denmark, dan banyak sekali serangan-serangan yang dilakukan oleh berbagai hacker-hacker yang melakukan sebuah percobaan atau uji coba terhadap sebuah sistem, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, baik itu memiliki tujuan atau iseng-iseng atau ada yang membekengi, kita tidak tahu. Jadi inilah sebuah keamanan yang kita perlukan untuk mengantisipasi. Jadi jangan sampai sebuah sistem yang kita bangun itu terserang oleh hacker. Jadi inilah contohnya traffic secara real time yang Anda bisa lihat, saksikan. Nah, sekarang contohnya ini ada beberapa dari Portugal melakukan attack terhadap Malaysia tadi. Itu langsung ke Asia. Jadi yang ke Indonesia ini masih kurang. Jadi daerah-daerah yang diserang yaitu daerah-daerah yang memiliki kepentingan politik atau perang dagang dan sebagainya. Oke, yang ini sama sistemnya tadi, cuma ini ada penjelasannya yaitu adanya tingkat scanning, adanya penyerangan malware, adanya penyerangan vulnerability di Skylab. Ya, di sini ada beberapa menu. Jadi di sini kalau di versi Skylab itu dilihat yaitu bentuk dari serangan setiap wilayah. Ya, misalkan yang ungu yang paling banyak ini IDS, serangan IDS. Terus lalu ada namanya botnet. Jadi setiap warna ini memiliki tingkat jenis atau serangan yang bervariasi. Jadi di sini
untuk mengamankan sebuah sistem, di sini akan kita lihat yaitu adanya upaya untuk melakukan sebuah pengamanan pada sistem yang kita miliki atau sistem yang kita bangun agar tidak terserang oleh pihak luar. Yaitu pertama dengan menggunakan sistem yang bersifat firewall, lalu bersifat antivirus, lalu sistem secure pada mikrotik. Jadi semua itu untuk memfilter. Jadi semua sistem itu tidak ada yang safe, tapi kita usahakan bagaimana untuk meminimalisir upaya dari serangan dari beberapa hack activity. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa website yang misalkan kalau bersifat anomali yang akan saya perlihatkan seperti ini. Nah, di sini kita akan lihat. Nah, di sini ada sebuah startup yang dilakukan oleh seorang hack activist, yaitu ada beberapa tipe risk yang akan ditampilkan di sini setelah melakukan auto scanning terhadap sebuah sistem, yaitu di sini ada namanya aplikasi scanning yaitu Vega Framework. Di sini saya gunakan yaitu untuk melakukan demonstrasi. Di sini ada sebuah startup. Di sini kita menemukan ada beberapa celah. Contohnya yaitu ada beberapa risk di sini ada 11. Kita temukan ada 11 jenis kerentanan atau vulnernya yaitu bersifat cross-site scripting. Berikutnya di sini kita menemukan SQL injection ada 7. Nah, di sini hacker akan memiliki kemudahan untuk melakukan intercept terhadap sistem yang kita bangun. Nah, upaya yang kita harus lakukan yaitu dengan memperkuat firewall-nya, kita memasang antivirusnya, dengan berikutnya kita melakukan setting secure terhadap mikrotiknya. Nah, ada hal yang lain yang perlu kita akan saya sampaikan di sini. Ada hal yang efek dari salah satu serangan hacker terhadap sistem. Dan akan saya sampaikan. This is good. Nah, di sini serangan yang dilakukan oleh hacker, baik itu berupa DDoS, baik itu berupa anomali, kayak gini seperti yang terdapat pada server. Jadi semakin cepat program yang di requesting, yang dikirim pada server, maka server itu akan bekerja keras. Nah, disitulah kita sebagai attack by Hydra, ex-Hydra. Kemampuan untuk mengolah adminnya, yaitu untuk menjaga dengan setting firewall, setting mikrotiknya, dan menambahkan yaitu antivirus. Oke, mungkin ini sekian presentasi dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Atau Pak Moderator.